STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan juga radio Al-Kans Kota Langsa dan juga radio As-Sunnah Takengon, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji salah satu kitab yang ditulis oleh para ulama. Dan kita meniatkan dengan pembacaan kitab ini, yaitu tujuan kita hanya satu, mengajak kaum muslimin beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal dan meninggalkan seluruh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan radio ini dinamakan Radio Syiar Tauhid Aceh. Tujuan kita bersama, tujuan kami kru Radio Syiar Tauhid Aceh hanya ingin mengajak kaum muslimin beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini tujuan diciptakan Allah, tujuan diciptakannya kita semuanya. Hanya ini saja, tanpa ada tujuan lain. Dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas tauhid. Pendengar sekalian, kita sudah sampai di poin yang keempat, yang dimana Syekh mengatakan bahwasanya kita wajib sekali, ada 4 hal yang wajib kita lakukan. Yang pertama adalah kita wajib berilmu. Kemudian kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian kita mendakwahkan apa yang telah kita ketahui. Kemudian ini yang terakhir, kita bersabar di atas gangguan tatkala kita berdakwah. As-sabru 'alal adzafi. Ya, ini kata para ulama juga, kita bersabar di atas apa? Dalam menuntut ilmu. Semua hal kita butuh dengan kesabaran. Kita sabar dalam menuntut ilmu agama. Karena banyak sekali rintangan dalam menuntut ilmu agama ini. Kemudian kita bersabar dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Butuh juga kesabaran. Kemudian yang terakhir, kita bersabar dalam berdakwah. Butuh semuanya kesabaran. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ketabahan dan kesabaran. Karena ini adalah jalan yang berat. Jalan yang sulit. Tetapi bukan berarti kita harus menyerah dan putus asa dalam berdakwah ini. Semua kita harus berdakwah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ilmu kita. Ya. Jangan seseorang menganggap berdakwah itu hanya khutbah, kajian, bukan hanya sekedar itu. Dakwah adalah mengajak kaum muslimin, mengajak semua orang, mengajak teman-teman kita, saudara kita, untuk mengetahui bagaimana dakwah yang benar, bagaimana akidah yang benar, bagaimana ibadah yang benar. Ini dakwah. Semua kita mampu untuk mengajak. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi fa'ilih." Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal dengan orang yang mengerjakannya. Ini renungan untuk kita bersama. Ini adalah hasungan untuk kita bersama untuk mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah. Bersabar di atas dakwah. Bersabar di atas gangguan dalam kita berdakwah. Para nabi dan para rasul telah diuji tatkala mendakwahkan dengan dakwah yang hak. Para ulama salaf kita telah diuji dengan ujian juga. Nabi kita yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diuji dengan berbagai macam ujian. Dan beliau bersabar. Sampai-sampai beliau ditumpahkan ari-ari unta ke punggungnya beliau.
Bukan beliau karena akhlak beliau yang jelek. Tidak. Bukan suku beliau yang jelek. Bukan suku beliau yang rendahan. Tidak. Beliau adalah terkenal dengan orang yang sangat mulia dan seorang yang sangat amanah. Sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, beliau terkenal dengan orang yang al-amin. Orang yang amanah. Orang yang memiliki akhlak yang mulia. Tetapi tatkala membawakan dakwah tauhid, disitulah beliau dimusuhi dan dibenci oleh kaumnya. Jadi sebagian orang jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menganggap dakwah yang hikmah itu dakwah yang tidak pernah diganggu, tidak pernah diusik, dan bisa masuk ke dalam semua lini. Maka kita perlu pertanyakan, kalau dakwah kita hanya sekedar aman-aman saja di atas, ini kita mengikuti dakwahnya siapa? Ya, bukan berarti kita menantang orang lain, mengajak bermusuhan dengan orang lain, tidak. Tetapi kita bisa menjadikan kisah Nabi kita, kisah para Nabi dan Rasul menjadi pelajaran bagi kita. Kita nggak lebih baik daripada Nabi. Itu pasti. Kita tidak lebih berilmu daripada Nabi. Penyampaian kita tidak lebih bagus daripada Nabi. Kok bisa kita aman-aman saja? Nah, itu perlu kita pertanyakan. Nah, bukan berarti kita harus beda sama orang lain. Kita harus berbeda dengan kaum muslimin. Enggak. Ya. Ada seorang ustaz mengatakan, ya dakwah ini nggak perlu kita menyebutkan kesyirikan, kebid'ahan. Loh, jadi kita nyebutinnya apa? Nggak perlu kita mensyirik-syirikan atau memusyrikan orang lain, mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, nggak perlu membedakan amalan-amalan orang lain. Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap ibadah yang baru dalam agama itu, perkara baru dalam agama adalah perkara bid'ah. Beliau adalah suri tauladan kita, contoh kita semuanya. Nah, bagaimana kita bisa mengabur-ngaburkan perkara ini? Dakwah yang hikmah itu adalah dakwah yang mengajak kaum muslimin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan melarang mereka dari perkara-perkara baru dalam agama. Kemudian ada orang yang mengatakan dakwah itu jangan dakwah itu mempersatukan katanya. Ya. Dakwah itu bersatu. Iya, bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatu padulah kalian di atas tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Iya, bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah. Ini namanya bersatu. Kalau kita bersatu di atas kesyirikan, itu bukannya namanya bersatu. Dan kebid'ahan itu adalah sumber perpecahan kaum muslimin. Itu yang perlu kita akui. Sumber perpecahan kaum muslimin adalah perkara bid'ah dalam agama. Baik itu dalam perkara akidah, dalam pemikiran seseorang, ataupun dalam perkara ibadah. Karena bid'ah itu terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah aqdiyah, bid'ah yang berkaitan dengan akidah seorang muslim, dan juga bid'ah amaliyah, dan bid'ah yang berkaitan dengan amalan seseorang. Nah, kalau kita pengen bersatu, satukan kita di atas tauhid. Kalau kita mau menyatukan kaum muslimin, tetapi mereka masih melakukan perkara-perkara kesyirikan dan kebid'ahan, kita nggak bakalan bisa bersatu. Jamaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh di sini, as-sabru habsun nafsi ala ta'atillah. Sabar itu adalah menahan jiwa, ya, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita beribadah, kita butuh kepada kesabaran. Beribadah saja kita butuh kepada kesabaran. Karena jiwa ini kita membenci dengan kebaikan.
Jiwa ini lebih condong kepada kejelekan. Butuhnya kita bersabar. Kemudian wahabsuha an maksiatillah. Kemudian menahan diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga butuh ke dalam kesabaran. Meninggalkan maksiat itu butuh ke dalam kesabaran. Kemudian wahabsu anitasakhuti min aqdarillah. Kemudian menahan diri dari benci atau murka dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga kita butuh ke dalam bersabar. Kita bersabar dari takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Wa in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Menakjubkan perkara seorang muslim, seorang mukmin. Apabila wa in asabathu sarra syakar fakana khair. Apabila dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur, maka aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi apabila kalian kufur dengan nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Dia mendapatkan kenikmatan, dia tahu ini adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada saya. Maka saya harus bersyukur. Kemudian tatkala dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Karena itu juga kebaikan untuknya. Dan ini tidak dilakukan kecuali orang-orang yang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengganjar orang-orang yang bersabar dengan tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah mengganjar orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Pahala seorang-orang yang bersabar ya, itu tanpa batas. Kemudian wa yakunu daiman nasyitan fid da'wati ila dinillahi wa in udhiya. Dan dia senantiasa semangat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia dimusuhi. Dikarenakan li'anna adhiyatad da'in ila al-khairi min tabi'atil bashar illa man hadallahu qala ta'ala lin-nabiy. Dikarenakan ujian seorang dai itu adalah perkara yang lumrah, perkara yang memang ada gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya. Dengarkan ayat yang mulia ini, surat Al-An'am ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna." Sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum kalian. Fasabaru. Kemudian mereka bersabar 'ala ma kudzibu. Terhadap apa yang mereka dustakan. Wa udhu. Mereka diuji. Nabi dan Rasul kita diuji. Ya. Hatta atahum nasruna. Sampai datangnya pertolongan kami. Ya. Jamaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh di sini, wa kullama qawiyat al-adwiyah qarban nasr. Maka tatkala semakin beratnya cobaan yang kita rasakan, maka ketahuilah pertolongan itu akan dekat. Ya, sesuai dengan ayat yang mulia ini. Kita harus yakin. Kita harus yakin bahwasanya ujian ini pasti akan ada, tetapi kita harus bersabar dan kita mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa an-nasru mukhtassan bi ay yansura al-insan fi hayatihi. Bukanlah pertolongan itu hanya seseorang dibantu tatkala dia hidup. Ya. Dan dia melihat apa? Pengaruh dari dakwahnya. Ya.
Maka terkadang jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang itu dibantu tatkala dia telah meninggal. Bagaimana? Bagaimana hal tersebut? Ya, kita mengetahui bahwasanya Imam Ahmad, beliau diuji dengan ujian yang sangat banyak, yang sangat berat. Mungkin kalau kita diuji seperti beliau, kita nggak sanggup. Yang dimana beliau mempertahankan bahwasanya mengucapkan adalah Al-Quran kalamullah. Ya, beliau bersabar. Dan yang memusuhi beliau bukan hanya sekedar orang biasa, tetapi yang memusuhi beliau adalah pemimpin di masa beliau. Beliau dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran makhluk. Tetapi beliau bersabar sampai beliau dipenjara. Beliau bersabar. Dan ibrah yang bisa kita ambil, beliau tidak memberontak kepada pemerintah yang sah untuk menjaga keamanan. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Imam Ahmad. Siapa yang tidak juga mengenal Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala? Beliau diuji dengan gurunya sendiri. Beliau dituduh mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Sampai-sampai beliau disolati hanya beberapa orang saja yang menyolati beliau. Tetapi nama beliau dikenang sampai hari ini. Beliau dikenang sampai hari ini. Ya. Maka butuhnya seseorang dalam bersabar. Mungkin ya, kita mudah untuk mengatakan ayo sabar. Ya. Tapi tatkala kita mungkin diuji, kita mungkin tidak bersabar. Berat. Kemudian jamaah yang kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, seluruh manusia di dalam kerugian. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal dengan amalan saleh, wa tawassaw bil haqq, dan menasihati di atas kebenaran, wa tawassaw dan saling menasihati di atas kesabaran. Ya. Dan jemaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah, tatkala Nabi kita diuji dengan ujian yang sangat besar, beliau masih bisa berdoa kepada orang-orang yang memusuhi beliau. Dan ini adalah perkara yang sangat berat. Nabi mengucapkan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nah, butuhnya ini perkara kepada doa. Tidak ada yang bisa membantu kita, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita harus berdoa kepada masyarakat kita, kepada saudara kita, untuk mereka mengenal dakwah yang benar. Untuk mereka tahu dengan kebenaran ini. Jangan hanya sekedar kita. Kita juga tidak tahu. Posisikan kita itu seperti dokter yang sedang merawat pasiennya. Ya. Seorang dai dia seperti dokter. Ya, yang merawat seorang pasien. Nah, begitulah kita bermuamalah dengan mereka. Karena mereka tidak tahu. Ya. Maka bagi seorang dai itu harus bersabar. Kata Syekh juga di sini, dan sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sekali, sabrun ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian sabrun an maharimillah, kemudian dia bersabar terhadap
perkara-perkara yang Allah haramkan. Kemudian sabrun ala aqdarillah. Kemudian dia bersabar di atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh di sini, qauluhu wa dalilu ay ala hadhihi al-maratib al-arba'a qauluhu ta'ala wal 'asr. Ya, demi masa. Aqsama Allah azza wa jalla fi hadhihi surah bil 'asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dalam surat ini dengan masa atau waktu asar. Dan Allah Subhanahu wa taala sering sekali bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim dengan masa. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ya. Apa lagi? Banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Alladzi huwa ad-dahr. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan masa. Karena Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr." Jangan kalian mencela masa, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan masa. Jadi kita jangan pernah mencela, alah kok hujan terus nih. Ah kok panas terus nih. Kita lagi merasakan beberapa hari ini panas terus. Ya. Jadi jangan pernah di lisan kita ini mencela masa tersebut. Umat tabi go aim tadun pi. Lepi tabi go hanya ada kerja. Ujin tabi go hanya ada kerja. Jangan pernah mengucapkan hal-hal demikian. Karena Allah yang menciptakan masa. Dan Allah tahu kebutuhan manusia. Coba bayangkan kalau dingin terus. Juga kita bakalan apa? Bakalan berat hidupnya. Panas terus. Juga bakalan apa? Bakalan kesusahan atau kepayahan. Dan jemaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah, faqsama Allah azza wa jal bihi ala anna al-insan kullul insan fi khusrin. Seluruh manusia itu di dalam kerugian. Kecuali yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba'. Kecuali yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 sifat tersebut. Yang pertama apa? Al-iman. Ya, illa alladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian wal amalus salih. Kemudian yang beramal dengan amalan saleh. Kemudian yang berwasiat dengan kebenaran. Berwasiat di atas kebenaran. Kemudian berwasiat di atas kesabaran. Qala Ibnul Qayyim, siapa yang tidak mengenal Ibnul Qayyim rahimahullah taala, jihadun nafsi arba'u maratib. Ya, jihad untuk jiwa ini terbagi menjadi 4. Ihdaha, yang pertama sekali, ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adaha illa bihi. Yaitu dia bersemangat, mengerahkan seluruh semangatnya ya, ala ta'allumil huda, untuk mempelajari petunjuk, mempelajari ilmu. Jadi dia harus bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Wadinil haq, dan agama yang benar. Pelajari akidah yang benar, ibadah yang benar. Alladzi la falaha illa laha. Yang tidak ada kesuksesan kecuali dengan mempelajari ilmu tersebut. Wala sa'adata fi ma'asyiha, dan tidak ada ketenangan ya kecuali dengannya. Kalau kita pengen tenang, kalau kita lagi galau, lagi sedih, datangi majelis ilmu. Datangi. Karena di situ adalah letak ketenangan. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, beliau mengatakan demikian. Ya, wa majtama'a qaumun fi buyutillah
Yatluna kitabah wa yatadarasu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum ya berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, ya, membaca Al-Qur'anul Karim, saling menebarkan ilmu. Wa yatadarasu fima bainahum, saling mengajarkan ilmu di antara mereka. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun rahmat kepada mereka. Ya, tidak ada ketenangan lain selain di majelis ilmu. Kenapa kita kurang sering galau, sering sedih, sering tidak tenang? Mungkin kita jauh dari majelis ilmu. Kita mencukupkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita mencukupkan diri belajar hanya sekedar di media. Belajar di media bagus. Tetapi mendatangi majelis ilmu itu lebih aula. Ini kita belajar di sosmed ini hanya sekedar pendukung kita. Jangan ini menjadi pokok atau tujuan kita. Ya, kita dari majelis ilmu. Kemudian ayyujahadaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi. Kemudian dia bersemangat, ya, mengamalkan apa yang dia telah diketahui. Ini juga tantangan untuk kita semuanya, ya. Kemudian ayyujahadaha 'ala ad-da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Kemudian dia bersemangat untuk berdakwah, ya, dan mengajarkan kaum muslimin. Ini adalah perkara yang mulia. Kemudian ayyujahadaha 'ala sabri ala masyaqid da'wah ila Allah wa adzal khalq wa yatahammalu dzalika kulluhu lillah. Fa idza istakmala hadhihi al-maratil al-arba' sara min ar-rabbaniyin. Ya. Kemudian dia bersemangat untuk sabar dari gangguannya manusia, ya, dan gangguannya manusia. Kemudian dia menyerahkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dengan doa Nabi yang bagus, dengan doa Nabi yang diajarkan. Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak tahu. Ya. Maka kata Syekh di sini fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba', maka apabila sempurna 4 perkara ini, sara min rabbani, maka dia adalah menjadi apa? Hamba ya rabbani. Hamba yang saleh, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama dia bersemangat dalam menuntut ilmu agama, bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, kemudian dia bersemangat dalam berdakwah, kemudian dia bersemangat untuk sabar, ya, dalam gangguannya, dalam dia berdakwah, gangguan dia dalam beramal, gangguan dia dalam menuntut ilmu. Kemudian kita sering mendengar apa itu ibadah. Ya. Ibadah itu yang kata Syekh, kita telah belajar di Khud Aqidah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah segala, ya, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'al zahir wa batin. Adalah satu ungkapan atau satu kata yang mencakup seluruh apa yang
dicintai atau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan maupun perbuatan. Itu ibadah. Nah, sebagian orang jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membedakan antara mana itu bid'ah dan mana itu masalih mursalah. Apa definisi bid'ah? Bid'ah adalah perkara baru atau ibadah baru yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukan hal tersebut dan tidak ada penghalang untuk beliau melakukannya. Nah, itu perkara bid'ah. Jadi jangan salah, ini kaidahnya. Bid'ah adalah suatu amalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengerjakannya dan tidak ada penghalang untuk Nabi melakukan ibadah tersebut. Ya, kita contohkan. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merutinkan sholat apa? Sholat tarawih. Ada penghalangnya. Takut nanti diwajibkan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat tarawih atau tidak? Ada asalnya. Ya, ada asalnya. Jadi bukan perkara tarawih itu perkara yang bid'ah, enggak. Kemudian dipopulerkan oleh Umar. Apakah Umar melakukan perkara baru, ibadah yang baru? Tidak. Tidak. Dan beliau adalah khulafa ar-rasyidin. Ya, dan kita dianjurkan untuk mengikuti khulafa ar-rasyidin. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya radio itu bid'ah, kamera ini bid'ah, AC itu bid'ah kalau tidak ada masalah Nabi, dan kita mengatakan ini bukan ibadah. Ini hanya sarana. Yang mana itu apa? Dan ini hanya kalau kita mengatakan, oh di masa Nabi tidak ada juga sekolah. Nggak ada juga kajian setelah maghrib. Apakah itu ibadah? Ya, atau itu hanya sarana? Sekolah itu sarana apa sekolah? Ya, itu sarana. Mungkin untuk berubah. Ya, mungkin untuk diganti. Tetapi yang namanya ibadah itu tidak boleh diganti dan ditambah ataupun dimodifikasi, enggak. Ya. Karena ibadah itu tujuan. Ibadah itu tujuan. Adapun ini masalih mursalah ini hanya sarana. Hanya pembantu, hanya penyokong. Jadi jangan salah sangka. Seseorang tidak bisa membedakan hal tersebut. Ya, dan tanyakan kepada orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama, melakukan perkara-perkara bid'ah, tanya kepada mereka. Apakah Islam ini sudah sempurna? Iya. Kalau mereka menjawab iya, berarti sudah selesai. Tidak perlu lagi penambahan dan perkurangan dalam perkara ibadah. Ya. Karena kata Imam Malik, ada perkataan indah sekali dari Imam Malik. Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang membuat suatu amalan baru, ya, yang dia menganggap bid'ah itu adalah perkara baik. Man ibtada'a fil Islam bid'atan. Barang siapa yang membuat satu bid'ah, yaraha hasanah, kemudian dia menganggap itu baik, faqad za'ama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalahnya. Ya. Ini adalah perkataan, bukan perkataannya dari kita. Kita hanya menukil perkataan dari Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Kemudian kalau dia mengatakan bahwasanya ibadah ini perlu penambahan, berarti sudah batal ayat Al-Quran Karim yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Dan Nabi diutus kepada kita untuk mengajarkan kepada kita seluruh ibadah. Tidak ada suatu kebaikan pun kecuali beliau telah jelaskan. Dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali beliau telah melarang kita dari hal tersebut. Ya, nggak ada kebaikan
Nggak ada ibadah kecuali beliau telah jelaskan sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya. Dan tidak ada kejelekan, ya, kecuali beliau telah memperingati kita untuk menjauhi perkara tersebut. Jemaah yang mulia rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan pendengar sekalian. Dan semoga kita diberikan kesabaran untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan kita bersabar untuk berdakwah kepada kaum muslimin agar mereka meniti jalan yang benar, meniti jalan, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.